Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini hari Rabu pagi, tanggal 12 Maret tahun 2025 adalah hari ketiga kami di Singkawang. Dan ini adalah hari terakhir. Karena nanti jam 12 atau paling lambat jam setengah 1 siang, kami sudah harus berangkat kembali ke Pontianak untuk menyaksikan pawai Festival Cap Gome di kota Pontianak. Namun pagi hari ini sampai siang kami masih tetap di Singkawang untuk menyaksikan puncak dari pawai Festival Cap Gome di kota Singkawang ini. Dan itu adalah arak-arakan kio, pawai tatung, ada naga, barongsai, dan atraksi lainnya. Jadi pagi-pagi keluar hotel, kami langsung ke Wihara Bumi Raya Pasar Tengah atau Tua Pek Kong Tengah ini untuk pai-pai, karena kami sebagai tamu kami harus tetap menghormati junjungan yang ada di kota Singkawang ini. Dan kemudian kami menikmati makan pagi, sarapan di sebuah kopi tiam, Foci, warung kopi, kedai kopi Foci. Nah, mengapa kami pilih di sini? Karena kami mendapat informasi bahwa nanti depan dari Foci kopi tiam inilah arak-arakan pawai puncak festival Cap Gome di Singkawang ini akan lewat. Jadi pagi hari ini kami makan ringan saja, ada telur, kemudian roti bakar, dan minum kopi dan teh. Nah, kami sekarang sudah berada di depan warung kopi Foci ini. Dan beberapa saat lagi pawai Festival Cap Gome Singkawang ini akan melalui tempat ini. Nah, ini pawainya diawali dengan seorang pemuda menggunakan enggrang yang cukup tinggi, sekitar 3 meter. Ya, tidak tahu mengapa enggrang yang pertama, apakah itu satu kebetulan saja atau satu keharusan, kita juga tidak tahu. Karena memang tujuan kita ke sini adalah untuk mengetahui lebih banyak. Ini sebagai peminat dan pemerhati dari budaya Tionghoa, itulah sebenarnya tujuan saya berkunjung ke Singkawang dan Pontianak. Nah, kemudian di belakang enggrang tadi ada marching band. Ini kelihatannya dibawakan oleh para pemuda-pemudi lintas etnis. Ada Chinese, ada Dayak, ada Melayu, mungkin juga ada Jawa, dan mungkin saja ada orang Minang, karena orang Minang suka merantau kemana-mana saja. Dan tadi kami dapat informasi bahwa di sekitar sini pun ada rumah makan Padang. Ini adalah marching bandnya, dan kemudian disusul dengan atraksi naga. Naganya berwarna hijau. Kali ini naganya tetap besar. Jadi kalau mau lihat ukurannya, kepala naganya itu hampir sama besar dengan kepala sepasan yang kita arak setiap tahun, hampir sebesar itu. Mungkin saran saya bagi yang kebetulan di Padang yang kepala sepasannya sudah kurang bagus, sudah kurang layak, mungkin bisa mendapatkan informasi dari Singkawang ini di mana mereka memesan kepala naganya, karena cukup bagus, cukup cuangyen, cukup anggun lah kira-kira begitu. Nah, ini disusul dengan arak-arakan kio. Nah, ini bendera-benderanya, lambang-lambang dari kelentengnya, wiharanya ataupun perkumpulannya. Nah, inilah suasananya. Dan kelihatannya di depan yang pertama ini, kionya ini cukup mendapat sambutan yang cukup meriah, dan bendera-benderanya pun lengkap ya, dan bagus-bagus. Nah, ini adalah naga yang berwarna kuning. Jadi 2 naga mengawali di depan, dan di belakangnya masih ada kio lagi.
inilah yang saya maksud. Kelihatannya arak-arakan Kio yang pertama ini cukup meriah, musiknya juga meriah, kemudian orang-orangnya juga ramai, dan kemudian bendera-bendera yang dibawa pun kelihatannya lebih bagus, lebih mewah. Mari kita tunggu, sebentar lagi akan lewat di depan ini. Sayang saya tidak bisa menyunting dengan bebas karena di depan warung kopi ini ada payung-payung orang, lapak-lapak orang jualan sosis bakar dan lain sebagainya. Ini adalah Kio-nya, dan kelihatannya ini adalah Kio dari Jensen Hotel Chengxin yang bersemayam di Tua Pekong Tengah, di Wihara Bumi Raya Pasar Tengah ini, karena mereka tidak lanjut perjalanan tapi langsung masuk ke dalam kelenteng. Makanya saya menduga dan juga sudah melihat Kio-nya kecil tetapi bagus dan ini mewah. Nah, ini adalah Kio dari Tua Pekong, orang Singkawang bilang Tua Pekong, dan bagi Hotel Chengxin atau Jensen yang disemayamkan di Wihara Bumi Raya Pasar Tengah ini atau Tua Pekong Tengah ini, yang dianggap sebagai wihara atau kelenteng yang tertua dan pertama di kota Singkawang. Nah, mereka langsung masuk, sedangkan yang lain hanya melewati di depan kelenteng, kemudian pai dan melanjutkan perjalanannya berkelok ke jalan kawasan Pasar Hong Kong yang sudah kami syuting kemarin. Ini adalah rombongan-rombongan Kio, dan kelihatannya memang kali ini tayangan video saya ini cukup panjang ya, karena saya mengambil hampir seluruhnya, jadi mungkin lebih dari 1 jam nantinya. Kalau yang para pemirsanya tidak sabar ya boleh di skip saja. Karena kenapa saya syuting semuanya? Karena ternyata di dalam pawai ini, arak-arakan ini, dan di belakang setiap Kio itu nanti ada tatung, ya, tatungnya yang sedang beraksi. Namun tidak semua. Jadi bisa kita maklumi karena mungkin mereka sudah berjalan jauh, capek. Dan pada hari ini di kota Singkawang ini cerah, bahkan cenderung sangat panas udaranya. Tadi bisa dilihat bahwa orang di warung kopi itu banyak yang mengipas-ipas karena cukup panas. Nah, ini adalah tatungnya, dan mereka ini hanya melewati depan warung kopi ini, kemudian berkelok ke kawasan Pasar Hong Kong. Nah, ini juga pawai Kio yang cukup meriah dengan beraneka macam bendera-benderanya, ya, dan biasanya di belakang Kio ini ada tatungnya. Hanya tadi yang saya tidak lihat Kio yang berasal dari Wihara Bumi Raya Pasar Tengah ini tidak ada arakan tatungnya. Nah, inilah bisa kita lihat bahwa kalau kelenteng yang besar, wihara yang besar, nah ini juga termasuk wihara yang besar, ya mereka arak-arakannya lebih meriah, ya banyak hiasan-hiasannya, ya, dan juga bendera-benderanya lebih kelihatan mewah, dan Kio-nya pun ya, kelihatan mewah, ada yang berwarna merah, ada yang keemasan, dan lain sebagainya. Dan inilah yang meyakinkan saya bahwa di Singkawang ini memang sangat banyak, bukan banyak lagi, tapi sangat banyak namanya kelenteng-kelenteng kecil, tempat-tempat sembayang, berbagai dewa dewi yang disembayangi, dan di situ biasanya ada patungnya, ya, ada rotangnya atau tangkinya. Nah, ini adalah satu show yang cukup besar, ya, dan masyarakat sangat antusias. Kalau kita lihat banyak juga teman-teman kita yang dari Muslim juga menyaksikan, dan saya memasang telinga mendengar komentar tidak ada satupun yang bernada sumbang atau sebutan-sebutan Cina
ini itu tidak ada. Semuanya menyaksikan dengan antusias. Ini adalah satu bukti bahwa memang Kawang, Pontianak ini adalah kota-kota di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, yang tergolong toleransinya sangat tinggi dan pantas dicontoh oleh daerah-daerah lain. Jadi tatungnya ada yang sedang bereaksi, yang syutingnya dari jauh. Saya tidak tahu apakah nanti bisa dilihat ada yang masih menusuk pipinya dengan pisau, dengan kawat dan lain sebagainya. Ada juga yang menusuk tangannya, kemudian sambil memegang pedang, pisau ataupun golok, dan kemudian mengores-goreskan ke sekujur tubuhnya. Namun mereka tidak terluka. Itulah satu fenomena yang cukup mengagumkan dari tatung-tatung. Jadi tatung ini sebenarnya pengertiannya adalah orang, manusia yang kesurupan, yang dimasuki oleh energi dewa atau makhluk-makhluk tertentu. Percaya atau tidak percaya, ini adalah kenyataan. Dan mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kekuatan setan, iblis, dan lain sebagainya. Karena tatung-tatung ini mereka diyakini dan itu dihormati karena banyak menolong. Ada yang menolong orang yang sakit, ada orang menolong dalam kesusahan, dan lain sebagainya. Jadi berbeda keyakinan boleh-boleh saja. Tapi jangan kita menghakimi orang-orang yang tidak sepaham, tidak sekeyakinan, tidak satu kepercayaan dengan kita. Nah, inilah sikap toleransi yang sebenarnya perlu kita kembangkan, baik dalam ucapan maupun dalam sikap. Tidak boleh kita menghakimi ini kekuatan iblis, ini kekuatan setan, ini kuasa gelap, dan lain sebagainya. Ya, semuanya baik-baik saja. Anda mendapat berkah dari junjungan Anda, dan mereka pun yang mempunyai keyakinan pada tatung ini juga memperoleh berkah. Jadi ini cara berpikir, pola berpikir kita sederhana saja. Saya tidak menggunakan filsafat yang tinggi, teologi yang tinggi, tapi sederhana saja. Sederhana, selama makhluk-makhluk ini bisa mendatangkan kebaikan, manfaat bagi manusia, mengapa tidak? Nah, di dalam ajaran Buddha sendiri, memang tidak ada ajaran Buddha itu menganjurkan atau mengajarkan, mengharuskan kita memuja dewa-dewa yang banyak seperti di dalam agama Hindu dan yang lain-lain. Namun ada satu ajaran Buddha, ya, dalam satu khotbah Buddha yang terdapat di Manggala Sutta, Sutra Kemenangan. Buddha mengatakan sutta berkah termulia. Buddha mengatakan menghormati yang patut dihormati, itulah berkah yang bisa diperoleh oleh seorang manusia. Jadi kalau misalnya dewa-dewa ini seperti pernah saya jelaskan, di Tiongkok dewa-dewa ini ada juga orang-orang yang berjasa dalam semasa hidupnya. Dia berbuat kebaikan, menolong penduduk-penduduk setempat, menolong membebaskan mereka dari kesusahan, kelaparan, dari bencana, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mereka meninggal, atas jasa-jasanya, kebaikannya, kebijaksanaannya, kemurahan hatinya, kemudian mereka didewakan. Ya, makanya sebutannya Tua Pek Kong. Tua Pek itu sebenarnya adalah panggilan bagi saudara ayah kita yang paling tua. Nah, Kong itu engkong, kakek. Ya, jadi lebih tua, ya, dituakan. Mengapa disebut Tua Pek Kong? Nah, itulah kemudian di bahasa umumkan menjadi dewa-dewa. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menghormati dewa-dewa ini, karena memang mereka mungkin pernah berjasa bagi leluhur kita zaman dulu. Nah, ini ada atraksi naga, dan naga yang kali ini lebih panjang, tetapi hampir sama dengan naga yang kita lihat atraksinya di Padang dan di tempat-tempat lain. Dan ini gerakannya pun cukup lincah, warna kuning,
lebih panjang dari naga-naga kita. Kalau di Padang naganya ya mungkin panjangnya cuma sekitar 6 cm, tapi ini kelihatannya ada 2 kali, ada 15 meter. Dan mereka beratraksi hampir sama dengan atraksi naga kita yang kita lihat di Padang, ya, yang ditampilkan oleh berbagai perkumpulan HTT, HDT maupun para ginseng kongsi. Ini atraksi naganya sejenak. Jadi posisi saya ini adalah di depan kelenteng Pekong Tengah ini, sampingnya. Jadi di depan kelenteng ini ada jalan yang cukup besar, dan saya di samping jalan ini. Samping kalau kita menghadap ke kelenteng, saya ini berada di posisi samping kanan dari jalan tersebut. Ini ada barongsai, kalau tidak salah hitung ada 8 barongsai, 8 warna beratraksi. Ya, mereka semuanya sujud pai di depan kelenteng Bumi Raya Pasar Tengah ini, ya, yang dihormati dan disakralkan oleh penduduk warga Singkawang. Nah, ini arahan selanjutnya. Mungkin saya tidak terus-menerus memberikan komentar karena memang ya capek juga, karena video ini cukup panjang. Bapak Ibu bisa melihat sendiri berbagai atraksi. Ini kio lagi, dan mungkin satu lagi yang saya perlu komentari, cara mengarak kio ini mungkin perlu dicontoh oleh kita yang di Padang. Ya, tidak lari sana lari sini, sorong sana sorong sini. Mereka hanya goyang-goyang saja. Ya, di Padang saking dibawa lari ke sana dorong sini, sehingga ada istilah yang agak sumbang, Pekong gila. Nah, saya sering kritik, Pekongnya yang gila atau orang yang memikulnya yang gila. Ya, karena caranya orang gila sorong sana sorong sini, sampai kadang-kadang ada orang sedang menonton kena di kio tersebut. Nah, kalau di sini enggak, mereka jalan goyang, karena pada dasarnya kio ini adalah joli. Ya, joli itu alat transportasi orang-orang kaya, bangsawan dan raja-raja zaman dulu. Jadi mereka tidak berjalan kaki, tapi ada pengikutnya, pengawalnya, pegawainya yang memikul kalau mereka mau kemana-mana. Nah, ini satu kio lagi yang sedang beratraksi. Jadi sebenarnya tadi diarahkan kio ini seolah-olah dewa-dewa tersebut, Pekong tersebut sedang berkeliling melihat kehidupan penduduk-penduduk di sekitar tempat tinggalnya, yaitu di kelenteng-kelenteng atau di wihara-wihara tersebut. Nah, ini sebenarnya pemahaman seperti ini perlu kita ketahui dan jangan sampai keliru. Nah, ini juga ada arahan lagi, hampir sama dengan kita di Padang. Diawali dengan panji-panjinya, benderanya, merek, nama dari kelentengnya, perkumpulannya, ya. Jadi kemudian baru disusul oleh tempat nyolonya, dan kemudian baru kionya. Nah, hampir sama ya, hampir sama antara yang di Padang dengan yang di Singkawang. Nah, ini masih kita lihat, masih panjang lagi. Ya, jadi memang sangat banyak perkumpulan-perkumpulan, wihara, kelenteng maupun mungkin perkumpulan dan tempat-tempat ibadah kecil di mana lontang-lontang ini dewa-dewanya itu disemayamkan. Jadi tidak salah, Singkawang ini disebut sebagai kota 1000 kelenteng, 1000 wihara. Ya memang ya mungkin ya kalau genap 1000 sih tidak ya, tapi 1000 itu mewakili sangat banyak. Inilah kira-kira ini masih kio juga. Jadi arahan hari ini selain pawai tatung juga ada kirap dari kio-kio ini, dan kemudian diselingi oleh tatung-tatungnya. Ada laki-laki, ada perempuan, dan yang kami lihat ini banyak yang muda-muda.
mungkin yang tua-tua sudah mewariskan ilmunya ke yang muda-muda. Dan sekali lagi tidak semua beraksi lagi karena ini sudah perjalanannya sudah jauh. Kita maklum juga capek ya, kita saja yang menonton juga capek, kepanasan, apalagi mereka yang diarak. Jadi mungkin faktornya maka ada tatung-tatungnya yang sudah tidak beraksi lagi. Dan di ujung jalan kawasan Pasar Hongkong ini, di belok itu kawasan Pasar Hongkong yang kami tayangkan kemarin pada waktu menikmati malam di Singkawang. Nah, di ujungnya itu ada patung naga. Dan tidak jauh dari patung naga itulah yang kemarin kami sempat menyaksikan persiapan untuk upacara sembahyang altar 3 tingkat Samtoy ya, yang sudah dilakukan semalam jam 11 malam, dan mungkin berakhirnya setelah Kio-Kio ini melakukan penghormatan di sana, dan kemungkinan juga itu adalah akhir dari pawai Cap Gome di kota Singkawang. Dan setelah itu informasinya setelah selesai maka bubarlah, selesailah upacara, rangkaian upacara pawai atau festival Cap Gome di kota Singkawang, kota Amoy atau Hong Kong Fun Borneo ini. Dan siangnya nanti setelah selesai kami langsung pulang, dan tadi pagi atas petunjuk dari penduduk setempat dan juga pemilik hotel, kami punya koper-koper sudah naik ke atas mobil karena nanti sampai jam sekian, jam sore, jam 3 mobil belum bisa masuk ke hotel kami. Jadi makanya tadi pagi mobil yang kami charter sudah mengambil koper-kopernya, dan sekarang lagi menunggu informasi dari supirnya. Dia menunggu di samping Masjid Raya Kota Singkawang yang terletak di belakang Pekong Tengah, di belakang kelenteng Pekong Pasar Tengah ini. Nanti setelah selesai ini kami akan menuju ke sana, langsung naik mobil, ya mungkin makan dulu, cari makan, kemudian kami langsung berangkat ke Pontianak. Karena kami rencananya harus sampai di Pontianak sekitar jam 5, jangan lewat karena ada informasi juga di depan hotel setelah jam 6 ditutup karena persiapan acara festival pawai festival Cap Gome di kota Pontianak. Namun di Pontianak nanti tidak ada lagi pawai tatung, yang ada itu pawai naga, barongsai, dan kemudian juga atraksi-atraksi lainnya. Ada memakai pakaian adat, yang ada tarian-tarian dan lain sebagainya. Karena dulunya di Pontianak pun ada pawai tatung, tapi karena pernah kejadian antara satu kelompok tatung ini dengan yang lain, mungkin memang sudah ada berseterunya sehingga terjadi perselisihan pertengkaran. Sehingga oleh pemerintah kami kebijakan tatung-tatung ini boleh beraksi di kelentengnya masing-masing, tidak boleh lagi diarak di jalan, karena ya itu memang satu kebijakan yang bagus juga. Daripada nanti ribut, rusuh, lebih baik di wilayahnya, di teritorialnya masing-masing, jadi tidak diarak lagi. Nanti malam kita akan saksikan bagaimana meriahnya pawai Cap Gome, festival Cap Gome di kota Pontianak yang dilakukan di sepanjang Jalan Gajah Mada. Jadi hotel yang nanti kami tuju adalah Hotel Gajah Mada di Jalan Gajah Mada di Pontianak. Dan ini adalah hotel yang jauh lebih baik, lebih bagus dari yang di Singkawang. Karena Singkawang ini sebenarnya kota yang setingkat dengan kalau kita yang tinggi, sedangkan Pontianak itu adalah ibu kota provinsi Kalbar, Kalimantan Barat, yaitu kota Pontianak. Ini masih pawai, ya ada kionya, ada tatungnya. Nah, kita lihat di tatung ini sebagaimana kemarin kami informasikan,
ada dari kelompok etnis Tionghoa, orang-orang Chinese, tetapi juga ada etnis Dayak, orang-orang Dayak. Ya, mereka juga punya tokoh-tokoh batinnya, ya, tokoh-tokoh batin, semacam dukun-dukun lah ya. Nah, itu mereka juga ada ikut dalam hal ini. Tapi tentu saja mungkin yang etnis Melayu dalam hal ini hanya sebagai penonton, atau mungkin juga hanya sebagai pemeriah lah, pelengkap, karena saya yakin kalau di dalam kelompok etnis Melayu mungkin tidak ada tradisi seperti tatung orang Chinese ataupun Dayak yang kayak kelihatannya ada mistik-mistiknya. Inilah pawainya masih tetap berlangsung. Sharing tayangan video-video ini sebenarnya saya bertujuan untuk berbagi pengalaman lah, mungkin bagi tokoh-tokoh etnis Tionghoa di berbagai tempat, mungkin bisa menjadikan satu contoh yang mungkin bisa lebih diperbaiki untuk di kota kita masing-masing. Seperti di Padang mungkin juga bisa mencontoh kegiatan-kegiatan ini yang kelihatannya lebih terkoordinir dan melibatkan semua, karena memang dalam hal ini disponsori kelihatannya oleh Pemko-nya, karena kebetulan wali kotanya Ibu Cai Timi itu juga adalah orang Chinese, dan ditambah lagi beliau adalah seorang penganut agama Buddha. Nah, sehingga hanya acara-acara ini bisa lebih terkoordinir, lebih rapi, dan tentu saja mendatangkan manfaat bagi kota sendiri. Ya, saya yakin ramainya pengunjung ini juga ada yang datang dari berbagai kota. Kemarin di hotel saya ketemu dengan satu rombongan yang berasal dari Kuching. Kuching ini di Sarawak, ya, kalau tidak salah di Sabah atau Sarawak, itu sebenarnya di Pulau Kalimantan, tetapi itu adalah negara bagian dari Malaysia. Jadi ada beberapa orang dari Kuching, dari Sabah, dari Sarawak, bahkan yang dari Singapura, dari Malaysia juga banyak. Ya, jadi ini salah satu upaya untuk pemberdayaan wisata. Nah, di Padang mungkin ini bisa dicontoh juga. Dulu kita ada festival Bacang, pernah ada, dan terakhir ada juga festival Cap Gome. Ini mungkin lebih bisa kita tingkatkan dengan mengambil contoh dari pelaksanaan Cap Gome di Singkawang dan Pontianak. Nah, mari kita saksikan, masih terus berlangsung. Tadi sayangnya saya katakan saya tidak bisa mendekat karena pertama sangat ramai. Ya, saya pikir kalau justru saya di tengah sana, selain kepanasan juga sulit karena pasti berdesak-desakan. Makanya saya ambil kesimpulan saya dari jauh saja, dari teras warung kopi Poci tadi. Tapi nanti ketika sudah agak sepi, mungkin saya akan coba maju ke depan sehingga bisa syuting dengan lebih dekat, lebih jelas atraksi-atraksi di dalam pawai festival Cap Gome di kota Singkawang. Nah, inilah orang jualan, ya, kemudian juga pengunjungnya padat, ya, cenderung agak sedikit berdesak-desakan, dan terus terang kita bisa lihat cuaca sangat terik, ya. Ada yang pakai payung. Kalau saya
mau syuting itu udah bisa pakai payung. Nah, ini tatung yang masih bereaksi, ya, berdiri di atas sebilah golok, ya, pisau yang tajam. Nah, tapi ada juga yang kosong, dan kemudian tatungnya cuma jalan kaki saja karena mungkin sudah capek juga berada di tempat yang agak tingginya ini, ada dipikul oleh 4 atau 6 orang, ya. Nah, jadi mereka cuma lewat di depan kelenteng Tekong Tengah ini, kemudian pai beri hormat dan berkelok ke kanan ke jalan kawasan Pasar Hongkong. Nah, ini masih berlangsung, cukup banyak, panjang arahkannya, ya. Dan model-model bendera-benderanya juga mungkin perlu kita contoh. Ini banyak yang bagus-bagus, ya. Juga mungkin ada yang buatan sendiri, ada juga yang mereka pesan di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain sebagainya. Yang mana tradisi arak-arak hijau ini masih ada. Yang pernah saya tahu di Hong Kong masih ada, di Taiwan ada, di Malaysia ada, di Singapura saya belum tahu, ya, dan kemudian ya juga di Indonesia beberapa kota tradisi ini masih ada. Nah, ini juga atraksi, tatungnya masih beratraksi. Nah, ini juga masih atraksi tatungnya. Nah, ini juga, ya, ini seperti keranjang yang diarak-arak kemarin. Nah, ini satu kelompok lagi, ada benderanya masih bertuliskan aksara Mandarin, tapi ada juga yang beberapa menyertakan tulisan bahasa Indonesia, sehingga kita bisa tahu ini dari kelenteng apa, wihara apa, atau perkumpulan apa. Dan kelihatan banyak juga sponsor-sponsornya. Kita lihat di seberang sana ada bendera-bendera pinjol kuning Extra Joss, itu mungkin salah satu sponsor. Dan juga tadi saya melihat banyak baju-baju yang berwarna merah, itu sponsornya adalah kopi kapal api, ya. Nah, ini kionya berhenti sejenak dan melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ini juga ini kelihatannya agak mewah, ya, mungkin karena bentengnya, peliharanya besar. Nah, ini masih arah-arahan kio, agak berhenti sebentar mungkin karena ada macet di bagian depan. Ini lanjut lagi perjalanan. Nah, ini di depan saya ini sudah mulai agak berkurang nih, lalu ramai tidak sepadat tadi karena mungkin kepanasan, sudah banyak yang lari menepi. Ini tatungnya tetap beraksi di atas tempat yang memang dibuat, dipikul oleh para pengikutnya.
panggung tatungnya yang sudah kosong, ya mungkin tatungnya sudah turun, tidak beratraksi lagi. Nah ini kembali kio, ya kionya, kionya mungkin ada yang mirip dengan kio-kio di kongsi yang ada di Padang, yang jauh banyak bedanya. Ya namun ada yang kelihatannya buatan lokal, ada juga mungkin yang dari Jawa, ya karena di Jepara juga barnya ada yang bisa membuat kio ini dengan ukiran-ukiran yang cukup bagus. Tapi mungkin ada juga yang didatangkan dari luar, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, ataupun Singapura. Nah ini pawainya masih terus berlangsung di bawah teriknya matahari siang ini. Nah ini sudah sekitar jam 11 siang. Dari pagi tadi mungkin dimulai sekitar jam 8, sudah berlangsung 2-3 jam, tapi masih tetap berlangsung ya, dan pengunjungnya, penontonnya masih padat. Itu ada yang jalan kaki juga ya. Ini kelihatannya dari etnis Dayak yang ikut di dalam pawai tatung ini. Nah ini memang kelihatan satu akulturasi yang cukup harmonis antara kebatinan Chinese dengan kebatinan Dayak. Nah ini saya coba maju ke agak depan ya. Ini tempat arakan tatungnya yang sudah kosong. Begitulah kira-kiranya. Jadi dibuat kayak kursi tempat mereka beratraksi dan kemudian dipikul. Ya memang cukup berat juga ya. Nanti kita lihat, mungkin ada beberapa nantinya yang masih tatungnya yang masih beratraksi. Ya terus terang saya tidak bisa terus lama-lama di bagian depan ini karena mataharinya cukup terik.
masih terus berlangsung. Kita tunggu ketika sudah tidak terlalu ramai lagi, baru saya coba nanti maju lebih ke depan sehingga syutingnya lebih jelas. Nah, ini satu arah-arahkan yang ada bendera Buddhisnya, itu merah, biru, kuning, merah, putih, dan jingga. Ini pasti akan mengatasnamakan vihara yang sudah lebih bersifat Buddhis. Ini arah-arahkannya, namun saya tidak sempat melihat apa dewa yang sendiri. Ya, biasanya kalau katakanlah tua pekong yang ada dipuja di wihara itu biasanya Kuan Kong dan Kuan Teya, itu Kuan Yu, itu juga dalam agama Buddha. Kuan Yu ini, Kuan Kong ini dianggap disebut sebagai Cielan Sentung Sa, yang bodhisatwa sebagai pelindung Dharma, pelindung agama Buddha. Ya, karena dengan setia beliau menyatakan tekadnya untuk melindungi ajaran Buddha, penyebaran Dharma. Nah, ini tatung yang masih ada orangnya, biasanya seorang perempuan. Ya, dan mari kita lihat ini, saya maju lagi ke agak ke depan supaya bisa men-shooting lebih jelas, mudah-mudahan. Nah, ini masih terus berlangsung rombongan-rombongan tatung dari berbagai tempat-tempat pemujaan ini. Nah, ini tamburnya, bunyinya. Ya, kemudian nah ini ya yang jalan kaki tatungnya. Ya, tadi mungkin beratraksi di atas pecuran itu, tapi karena sudah capek mungkin mereka jalan saja. Ini banyak nih tatung-tatung yang pakai bendera-bendera itu tatung. Nah, ini tempatnya mereka mungkin sudah capek juga turun, ya mungkin untuk istirahat, minum air, karena kalau di atas tempat ini kayaknya lebih panas ya. Jadi mereka sudah turun. Nah, ini banyak tempat-tempat duduknya tatung ini yang sudah kosong. Nah, ini ada satu kio, sayang dewanya saya tidak bisa lihat ya, jauh ya. Memang sebenarnya di dalam mitologi orang Tionghoa dewa-dewa ini banyak sekali ya, dan ini atraksi naganya sederhana, agak beda dari biasa. Dan biasa main barongsainya kepalanya itu naga. Nah, ini ada arah-arakan ya, ini juga ada tatungnya ya, dan ini pakaiannya kayaknya lebih mewah ya, mungkin ini juga termasuk tempat ibadah, benteng ataupun vihara yang besar. Ini bisa dilihat dari penampilan orang-orangnya, berpakaiannya seragam. Nah, ini juga, ini saya sudah lebih dekat syuting ya. Nah, ini panggung untuk tatungnya sudah pada kosong, dan tatungnya mungkin sudah jalan kaki aja karena sudah kecapean dan juga panasan. Nah, ini ada berpakaian Dayak ya, tradisional Dayak. Itu biasanya topinya ada bentuk burung enggang, burung yang paruhnya bertekuk itu. Tadi kabarnya
pawai ini akan disaksikan oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Namun tidak tahu apakah itu cuma hoax isu. Ya, saya tidak melihat. Memang ada satu mobil Alphard yang lewat, kemudian sebagian penduduk malah melambaikan tangan, tapi kemudian mobil itu terus lewat, tidak berhenti, tidak mampir ke kelenteng, tapi hanya lewat. Dan tidak tahu apakah betul di atas mobil itu adalah Pak Wapres atau cuma sekedar hoax saja. Nah, ini rombongan-rombongan yang sudah hampir terakhir ya. Itu masih ada yang patungnya yang beratraksi tapi di jalan saja. Nah, mungkin kita bisa lihat. Nah, ini masih ada tatung yang masih beratraksi. Nah, kita bisa lihat ini mulutnya begitu banyak tusukan-tusukan ya di pipinya ya, dan juga di tangannya. Ini salah satu yang masih beratraksi, dan sedangkan yang hitam ini tidak ada lagi orangnya, sudah turun. Nah, ini juga, ini masih atraksi, dan kita lihat ya, dia berdiri itu di atas golok ya, pisau golok ya, golok kuankong itu sebelah di atas tuh apa semacam pisau ya. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan supranatural yang ditunjukkan oleh para patung ini. Nah, ini juga ada yang ditusuk, dan saya lihat kemarin sempat lihat tapi tidak sempat syuting, ada tatung yang ditusuk pipinya, kemudian ada satu orang yang menyirami air ya, mungkin lama-lama juga perih ya, jadi mungkin untuk mengurangi rasa perih itu dituangi air. Itu betul-betul kalau saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu betul-betul tembus. Jadi waktu itu yang ditusuk itu sebilah pedang kecil, jadi dari pipi kanan tembus ke pipi kiri ya. Dan kemudian ada satu orang yang datang kemudian mengambil air dan menyirami pipi itu dengan air. Saya tidak tahu tujuannya apa. Tapi orang yang patungnya ini tidak menjeringis, kesakitan, diam tenang-tenang aja. Cuma orang yang satu ini menyiramnya dengan air. Saya tidak tahu, tapi katanya ada yang bilang itu kalau mulai terasa nyeri, nah, itu dituangi air. Nah, ini ada satu kio yang kecil tapi cukup bagus, dan ini ada tatung yang masih beratraksi. Nah, itu nama-nama dari kelenteng ataupun wihara yang mengarah tatung ini. Nah, ini lihat, dia beratraksi dengan mengiris-iris tangannya dengan golok pisau. Nah, seperti saya juga memang di depan pun tidak bisa bebas karena banyak yang nyelonong masuk, kita sedang syuting dia nyelonong, dan itu ya tidak bisa dicegah, tidak bisa dilarang karena ini kan pertunjukan umum. Nah, ini juga ini menusuk dekat telinganya nih. Tatung juga.
yang membawa bendera-bendera dan alat-alat ini banyak yang muda-muda, dan itu pun kelihatannya lintas etnis. Ada yang wajah Chinese, ada yang wajah Dayak, dan mungkin juga ada yang dari etnis Melayu ya, yang mungkin mau saja ikut ya, seperti fenomena di Padang yang main barongsai naga itu tidak hanya etnis Tionghoa, ada yang Nias juga, ada Minang juga, ada yang Jawa, ada yang Sunda, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya naga dan barongsai ini kan sudah mau dijadikan salah satu cabang olahraga oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kalau olahraga bebas saja, etnis apapun boleh ikut, tidak ada larangan. Nah, tentu saja ini bagi orang-orang yang berpikiran luas. Ya, kalau yang berpikiran sempit, ya, nah tentu saja banyak kajian-kajiannya sehingga tidak boleh, dilarang, dan lain macam-macam narasi-narasi. Jadi kalau mau menolak ini kan banyak saja alasan. Ya. Nah, ini mercik air ini yang bersama juga tradisi di Padang. Ketika arak-arakan kio juga ada nih yang mercik-mercikan air-air. Ya. Kalau dari segi logikanya mungkin untuk mengurangi panas. Nah, tapi dari segi batinnya mungkin ini sebagai satu hal untuk menolak kalau ada energi-energi yang kurang baik yang bisa mengganggu jalannya upacara ritual. Nah, itu ada yang pakai busana Dayak ya, ikut berbaur bersama-sama. Nah, ini memakai pakaian hijau. Jadi memang aneka warna, aneka ragam bentuk ya. Dan inilah kebinekaan. Nah, ini rombongan juga dari satu tempat ibadah, mungkin kelenteng, wihara, ataupun tempat-tempat lainnya. Nah, ini ada busana Dayak lengkap tuh, ada gambar burung enggangnya. Nah, ini ada yang payung bergambar yin-yang ya. Nah, ini juga ada tatung ya, berinteraksi sambil merokok. Nah, ini kan ya beragam-ragam lah. Ini ada satu kio lagi yang cukup bagus ya. Nah, ini tempat tatungnya nih yang bagus, ada ukiran-ukirannya. Nah, juga bajunya, seragamnya bagus. Ini mungkin satu tempat ibadah yang besar ya. Busana-busana yang dikenakannya juga sepertinya bagus ya, lebih mewah.
Kelihatannya ini sudah di penghujung akhir ya, karena di belakang sana sudah tidak kelihatan lagi, dan pada saat ini sudah menunjukkan jam hampir jam 12. Nah, itu keranjang yang di arah-arah kemarin. Ini ada peserta pawai yang berhenti, kemudian ada juga yang lanjut. Ini mungkin nanti mereka menuju tempat finishnya, dan ya mungkin diatur ada yang mau berhenti kemana, mau persilakan supaya tidak terlalu berdesak-desakan. Saya sendiri belum tahu pawai ini dimulainya dari mana dan kemudian berakhirnya di mana. Tapi yang paling pasti mereka ini pasti melewati tempat kemarin upacara Ket Samtoy kemarin, karena kelihatan di sana ada tendanya didekorasi mewah ya, dan mungkin mereka staf-stafnya di sana, staf-stafnya di sana juga belum jelas. Nah, ini masih ada tatungnya yang beraksi ya, tuh lihat megang pedangnya, dan ini juga masih beraksi berdiri di atas paku ya.
ini ada kio kecil saja. Nah, ini saya pun sudah agak capek megang kamera handphonenya, ya, sehingga kadang-kadang yang disorot bukan rombongan katungnya, malah bunga-bunga orang. Ini memang tangan saya sudah kesumutan juga nih dari tadi syuting. Nah, ini katungnya masih berinteraksi dengan tusuk-tusuk pipi dengan benda-benda tajam tadi. Nah, ini juga nah, ini terakhir ini rombongan barongsai ya, dan mungkin ini penutup ya, penutupnya. Ini mungkin sudah di ekor, sudah hampir selesai ya, karena di bagian belakang sudah tidak kelihatan lagi ada arak-arakan ya. Dan ini juga tempat tatung beratraksi sudah kosong ya, dan ini masih ada ternyata ya, satu rombongan lagi juga ada kursi tatungnya yang dipotong. Demikianlah mungkin yang di ujung ini, dan kami sempat berfoto dengan dua tatung dari etnis Dayak. Ya, jadi bersyukur juga di tengah-tengah keramaian ini kami masih sempat berfoto. Bagi Anda yang pemerhati dan peminat tradisi dan budaya Tionghoa, semoga tayangan ini bermanfaat hendaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.